Mobil pickup berbuatan kayu ini terbakar di pinggir jalan desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Insiden mobil terbakar membuat warga panik dan khawatir akan ada ledakan pada tabung bahan bakar. Sejumlah warga nekat memadamkan api yang terus membesar hingga di bagian kabin pengemudi dengan peralatan seadanya. Kobaran api akhirnya bisa dipadamkan. Diduga kobaran api berasal dari kebocoran bahan bakar dan korsleting arus listrik kendaraan. Itu langsung api itu keluar dari tengah-tengah jong antara penumpang sama supir itu keluar, kebel langsung masuk. Tidak ada korban jiwa karena sopir dan kernet berhasil melompat keluar sebelum mobil terbakar. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dai kondang Ustadz Muhammad Nur Maulana menjadi perbincangan netizen karena tidak memakai helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 16 detik ini, Ustadz Maulana hanya memakai peci dan sesekali melambai ke warga. Satlantas Polrestabes Makassar berkomunikasi dengan Ustadz Maulana yang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar atas kejadian viral. Ustadz Maulana menyampaikan kejadian berlangsung spontan karena terburu-buru menghadiri acara hingga tidak memakai helm. Namun operator kamera tilang elektronik Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel tetap memberikan surat tilang kepada pemilik kendaraan roda 2 tersebut. Beliau menyampaikan itu bukan unsur kesengajaan karena beliau pada saat itu akan menghadiri acara di salah satu tempat dan beliau dari arah Sudiang, kebetulan pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru. Beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang dan jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Warga dan pengguna jalan diimbau memakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara demi keamanan diri sendiri maupun pengendara lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Truk pengangkut alat berat proyek jalan tol menghantam 2 angkutan umum, 2 sepeda motor, dan 2 truk kontainer. 10 korban luka dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan karambol di jalur lintas Padang Panjang Bukit Tinggi di daerah Panyalayan, Kabupaten Tanah Datar berawal dari truk angkutan berat untuk proyek tol melaju dari arah Bukit Tinggi. Saat melaju di jalan menurun di lokasi, truk mengalami gagal pengereman hingga menghantam 2 angkutan umum yang syarat penumpang hingga terpental ke sisi kiri jalan. Truk kemudian menabrak 2 sepeda motor serta truk kontainer yang berada di depannya. Truk membawa alat berat baru berhenti setelah menabrak tebing di kanan jalan. 10 orang korban mengalami luka berat dan ringan dievakuasi ke RSUD Padang Panjang. Tanah datar terjadi remblong. Dan dari remblong tersebut pertama menabrak kendaraan minibus, kemudian yang kedua juga minibus yang berada di belakang kita, dan yang ketiga menabrak tronton yang juga searah. Akibat kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas Padang Panjang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing longsor yang menimpa rumah di Cimahi, Jawa Barat menyebabkan 3 orang terluka. 2 diantaranya merupakan anak-anak. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, rumah pemulung ambruk menimpa 4 penghuninya. 1 diantaranya tewas. Korban terselamatkan. Anak ini terus menangis usai diselamatkan tim rescue damkar setelah longsor menimpa rumahnya di kawasan Cibogo Permai, Kota Cimahi, Jawa Barat. 2 rumah mewah rusak tertimpa batuan besar akibat longsor tebing setinggi hampir 30 meter. Total 3 orang sempat tertimbun tanah dan batu, 2 diantaranya anak-anak. Tebing longsor diduga akibat tembok pembatas tidak kuat menahan tanah di atasnya. Ini kejadian bukan pertama Pak, ini sebenarnya sudah sekitar ketiga kali. Waktu itu pernah rumah ini jadi korban juga.
batunya masuk rumah karena batunya gede. Lalu batu jatuh lagi di sana 2 kali juga. Dan rumah saya ini yang paling parah. Mandalikannya pun belum ada respon dari kami. Kami sudah naik ke atas tapi orangnya nggak ada. Kami sudah hubungin tapi tidak dijawab juga. Kita berharap ada penyelesaian yang komprehensif. Karena memang ini kejadian ini sudah kelihatan ada rumah di bawah, ada bangunan dan tanah di atas dengan TPT yang tegak lurus. Ini kan kita berharap nanti untuk kedepannya ini ada perubahan lah di dalam membuat TPT-nya yang sharing gitu kan, bertumpuk gitu. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu diduga akibat kondisi bangunan sudah tidak layak huni, sebuah rumah pemulung di Dusun Tompo Gunung, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ambruk. Sebagian puing bangunan jatuh ke jurang di belakang rumah, sementara reruntuhan lain menimpa 4 penghuni yang ada di lantai bawah. Sejumlah warga mengevakuasi penghuni rumah yang tertimbun puing reruntuhan. 3 orang mengalami luka berat, sementara 1 korban lain tewas. Kondisi rumahnya memang itu bisa dikatakan kurang layak karena sebenarnya belum ada hujan sudah roboh. Petugas BPBD bersama pihak kepolisian melakukan penyisiran guna memastikan tidak ada korban lain yang masih tertimbun. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan pencarian, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta yang terjatuh di Gunung Rinjani. Proses pencarian diperpanjang 3 hari ke depan dengan mengerahkan drone untuk mencari keberadaan korban. Tim SAR gabungan dengan peralatan rescue mencari pendaki asal Jakarta, Kaifat Raffi Mubarok, yang sudah sepekan belum ditemukan. Tim SAR menerjunkan 2 personil menuruni jurang hingga kedalaman 500 meter untuk mencari korban. Selama pencarian, tim SAR juga menerbangkan drone untuk menyisir area yang sulit dijangkau secara manual. Pencarian diperpanjang hingga tanggal 10 Oktober dengan fokus pencarian di sekitar Danau Segara Anak. Kita menggunakan drone thermal itu dari pertigaan menuju arah puncak. Kita menyisir sebelah kanannya, jadi mengarah jika ada jatuh itu mengarah ke sisi danau. Jadi di sana kita penyisiran yang dicurigai di sekitar area-area tebing itu. Kaifat Raffi Mubarok mendaki Rinjani bersama 12 orang rekannya pada 28 September lalu. Korban dan Muhammad Afifah Reza terpisah dari rombongan karena salah jalur hingga terperosok ke jurang Punggung Pelawangan pada 29 September. Reza dilaporkan selamat, sementara Raffi dilaporkan hilang sampai hari ini. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawa, iNews melaporkan. Pemirsa, Martin Paes menjadi pemain terakhir yang tiba di Bahrain sekaligus melengkapi 27 punggawa timnas Indonesia yang siap melawan pasukan Dragan Talagig. Sementara timnas Merah Putih mengikuti sesi latihan hari kedua dengan kondisi keseluruhan tim yang sangat baik. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menjadi pemain terakhir yang tiba di Bahrain pada Selasa siang waktu setempat. Kehadiran kiper berusia 26 tahun ini sekaligus melengkapi 27 punggawa timnas Indonesia yang sudah lebih dulu tiba di Bahrain. Namun untuk mengetahui kondisi cederanya, Martin Paes menjalani pemeriksaan tim dokter. Sebelumnya, Bang Martin mengalami cedera pergelangan tangan yang didapat bersama FC Dallas dan absen pada 2 laga terakhir di Major League Soccer. Martin Paes diharapkan bisa berlaga pada duel kontra Bahrain dan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Bang Martin bisa dibilang opsi terbaik di posisi kiper, namun Shin Tae-yong juga membawa Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sementara, timnas Merah Putih mengikuti sesi latihan hari kedua sebelum melakoni laga di Stadion Nasional Bahrain. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan para pemain menikmati sesi latihan dan kondisi keseluruhan tim sangat baik.
Jay Itzes dan kawan-kawan diharapkan bisa mencuri 3 poin dari kandang tim Dilmunds Warriors. Saat ini skuad Garuda menduduki posisi keempat grup C dengan raihan 2 poin. Kita beralih ke informasi lainnya. Tidak hanya lucu nih pemirsa, ternyata hamster juga bisa menghasilkan cuan. Warga Sidoarjo Sony Normawan meraup cuan puluhan juta rupiah dengan menjadi pembudidaya 4 jenis hamster. Lucu dan menggemaskan. Ya, hamster menjadi salah satu hewan favorit masyarakat Indonesia untuk dijadikan hewan piaraan. Melihat potensi bisnis ini, Sony Normawan mengembangkan budidaya hamster di ruangan berukuran 5x3 meter di samping rumahnya di Desa Durung Beduk, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Sony mengaku usahanya dimulai tahun 2010 dengan modal uang Rp200.000 dan beberapa pasang indukan hamster. Ada 4 jenis hamster yang dikembangbiakan, yakni Winter, Syrian, Campbell, dan Roborovski. Harga per ekornya dibanderol Rp20 hingga Rp30.000. Tak hanya hamster, Sony juga menyediakan pakan dan aksesoris yang dibutuhkan oleh hewan dengan nama ilmiah Grisetinae ini. Dari usaha ini, Sony mengaku mampu mengantongi puluhan juta rupiah setiap bulannya. Omset per harinya kurang lebih cuma beberapa ratus, tapi kalau mingguannya kurang lebih 3 juta. Kalau 1 bulan bisa sampai 20 juta. Tak hanya di Sidoarjo, pelanggan hamster Sony juga datang dari Mojokerto, Surabaya, bahkan hingga Kalimantan. Sejumlah pelanggan mengaku senang memelihara hamster. Kualitasnya juga lumayan lah, harga ramah di kantong sekali, murah juga kok. Tadi beli yang jenis Winter 2, terus nambah yang ini 1, Winter juga ya. Bagaimana? Apa Anda tertarik untuk memelihara atau menjadi pembudidaya hamster? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba wisata para layang di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Didampingi profesional para layang, Anda akan disuguhkan pemandangan di antara Gunung Merbabu dan Merapi yang indah mempesona. Pemain para layang ini unjuk kebolehan saat beraksi di Bukit Surodadi, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Eits, jangan iri dulu pemirsa, tak hanya pegiat dan atlet para layang saja yang bisa mengudara di lokasi ini. Pihak pengelola wisata Desa Tarubatang telah memfasilitasi masyarakat umum yang ingin merasakan olahraga dirgantara para layang. Wisatawan akan didampingi para profesional para layang dengan sistem tandem dan lebih dulu melakukan reservasi. Saat terbang di udara, pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menawan di antara Gunung Merbabu dan Merapi. Untuk bisa menikmati keindahan alam lereng Gunung Merbabu Merapi, wisatawan dikenakan tarif Rp300.000 untuk sekali terbang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri resmi membentuk kepengurusan periode 2024-2029. Nama pengusaha muda Clarissa Tanusudibyo masuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang komunikasi dan informatika sekaligus menjadi pengurus termuda dalam periode ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri resmi melantik jajaran kepengurusan Kadin periode 2024 hingga 2029 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Dari puluhan pengurus yang dilantik, Kadin melantik Clarissa Tanusudibyo sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang komunikasi dan informatika. Anak dari pengusaha dan tokoh nasional Hari Tanusudibyo ini menjadi pengurus termuda dalam susunan kepengurusan Kadin periode 2024-2029.
Akhirnya dari Kadin sebagai Ketua Umum saya sangat bersyukur dan berharap mudah-mudahan apa yang diamanahkan undang-undang, yaitu satu, Kadin sebagai wadah dunia usaha, dan yang kedua sebagai mitra strategis pemerintah, dapat terjadi semakin erat lagi di era Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dalam kesempatan ini juga digelar diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Hashim Joyo Hadikusumo. Dalam diskusi yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo ini, Kadin berkomitmen mendukung ekonomi nasional dan memberikan kesempatan untuk dunia usaha agar lebih berkembang. Saya diberikan kesempatan untuk paparkan beberapa program dari Pak Prabowo Mas Gibran. Tadi sudah disebut oleh Mas Anin, dan saya yakin ini akan juga mendorong ya perekonomian kita, juga memberikan banyak kesempatan, banyak opportunities untuk dunia usaha, ya, termasuk tentu saja anggota Kadin. Di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, nantinya Kadin Indonesia berharap dapat bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam memajukan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di ulang tahunnya yang ke-22, GTV menyajikan perayaan spektakuler Amazing 22 Javanica. Terinspirasi dari kebudayaan Jawa, Amazing 22 Javanica menghadirkan musisi dan artis papan atas yang menghibur penonton setia GTV. Pilihan terbaik keluarga Indonesia GTV merayakan ulang tahunnya ke-22 dengan spektakuler. Mengusung tema Amazing 22 Javanica, GTV menghadirkan tata panggung ikonik terinspirasi dari kebudayaan Jawa yang kaya. Deretan musisi seperti Dewa 19, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Mahalini, hingga Novia Bahmit menampilkan performa yang luar biasa. Tak mau kalah, kolaborasi diva dangdut Indonesia Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Happy Asmara, dan Gea Yubi berhasil menggoyang panggung Amazing 22 Javanica. Apa tuh? Otot kawat tulang besi. Oke. Cowok-cowok zaman sekarang gigi dikawat, hobi selfie. Perayaan ulang tahun ke-22 ini juga menghadirkan komedian Cak Lontong, Rina Nose, dan Vega Darwanti yang sukses mengocok perut pemirsa setia GTV. Meriahnya Amazing 22 Javanica menjadi bukti GTV selalu ingin menyajikan yang terbaik bagi pemirsanya. Anda kembali di Buletin iNews Pagi, pemirsa. Petugas polisi terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah remaja anggota geng motor yang hendak melakukan tawuran di Kota Medan, Sumatera Utara. 3 remaja berhasil diamankan beserta senjata tajam dan 2 bom molotov yang digunakan untuk tawuran dengan geng motor lain. Tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polrestabes Medan ini langsung bergerak cepat usai menerima informasi akan terjadi tawuran di kawasan padat permukiman di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan anggota geng motor ini pun mewarnai penangkapan para remaja yang hendak tawuran tersebut. 3 remaja berhasil diringkus dan 2 diantaranya ternyata masih berstatus anak di bawah umur. Ironisnya mereka telah menyiapkan sebilah pedang dan 2 botol bom molotov yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil pemeriksaan, kelompok geng motor yang hendak melakukan tawuran ini rupanya saling mengenal. Mereka kerap berkomunikasi melalui media sosial setiap kali akan melakukan tawuran. Pemirsa, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan tersangka menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari Minggu lalu. Penetapan status tersangka terhadap Gubernur Kalsel Sahbiri Nur disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam jumpa pers pada Selasa sore. Sahbiri Nur disangkakan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan.
Namun KPK belum melakukan penahanan terhadap Sahbirin. Selain Sahbirin, KPK telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka dan 2 diantaranya merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Kepala Bidang Cipta Karya Pemprov Kalimantan Selatan. Ke-6 orang tersebut terjerat OTT KPK pada hari Minggu lalu dengan barang bukti uang senilai 10 miliar rupiah. Terhadap ke-6 tersangka telah dilakukan penahanan. Yang saya hormati, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis korupsi. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio meminta seluruh jajaran pengurus Partai Perindo aktif merangkul generasi muda untuk berkecimpung di dunia politik. Melalui berbagai kegiatannya, Partai Perindo dapat melibatkan anak-anak muda untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya dalam berpolitik. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio disambut hangat jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kota Solo. Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini langsung meninjau suasana kantor DPD Partai Perindo Solo, termasuk tempat penyimpanan batik yang siap dipasarkan. Angela meminta kepada seluruh pengurus untuk melibatkan dan merekrut anak muda yang menguasai media sosial agar batik yang dimiliki DPD Partai Perindo Solo bisa laku terjual secara masif. Di belakang sudah ngerjain TikTok Shop. Nah, ini artinya Bu Ketua dan seluruh jajaran sudah melihat ada peluang untuk menggarap generasi muda. Jadi mungkin baru kegarapnya di sisi untuk mendapatkan pemasukan supaya bisa menjalankan organisasi, tetapi menurut saya ini bisa kita karyakan lebih lagi. DPD Kota Surakarta harus senantiasa menjaga solidaritas, bisa menjaga integritas dan juga kekompakan dari semua pengurus dari jajaran DPD, DPC sampai DPRD dan juga sayap-sayap partai. Dengan melibatkan anak muda di setiap kegiatan, Partai Perindo optimis mampu merangkul kalangan muda agar berkontribusi lebih dalam membangun bangsa ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye terus dimanfaatkan Cagup maupun Cawagup Jakarta untuk bersosialisasi. Kemarin Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Sementara itu Rano Karno, Cawagup nomor urut 3 menggelar tebus murah sembako hingga cek kesehatan gratis bersamaan dengan hari kelahirannya. Mundur. Kamera. Ridwan Kamil tampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa warga Penjaringan dan membagikan topi kepada warga Penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga berdiskusi dengan warga dan mensosialisasikan program-programnya jika terpilih sebagai gubernur. Program yang disosialisasikan diantaranya sekolah gratis, dokter keliling, hingga pemberian dana 1 miliar rupiah untuk tiap RW. Warga terlihat antusias dan meminta kepada RK untuk memperhatikan juga fasilitas rumah sakit di Penjaringan. Di tengah masa kampanye Pilkada 2024, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno juga aktif bersosialisasi dengan warga Jakarta. Namun jika di hari lain Rano bersosialisasi atau kampanye keluar, kali ini tidak demikian. Cawagup yang disapa Bang Dul ini justru menggelar acara di rumahnya, lantaran kemarin dirinya berulang tahun ke-64 tahun. Rano menggelar syukuran di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan mengundang warga. Warga yang datang diberi fasilitas seperti tebus murah sembako seharga Rp5.000 dan juga cek kesehatan gratis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.